Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Mereka jelas ditekan di alam dewa, bagaimana mereka bisa muncul di benua hukuman surgawi untuk mati. Jebakan. Ini pasti jebakan yang dibuat oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Meskipun Tan Yun tidak ingin percaya bahwa naga emas dan naga iblis yang jatuh di ngarai meteorit adalah bawahannya yang paling setia selama perang para dewa ketiga, dia harus mengakui bahwa mereka memang mantan bawahannya. Karena di kehidupan pertamaku, di alam semesta yang luas, semua jenis naga mengenali diri mereka sendiri sebagai tuan. Tan Yun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dari deskripsimu Mengki tentang penampilan mereka, dia dapat menyimpulkan bahwa di antara banyak ras naga yang mati, apakah itu kekuatan atau kekuatan, mereka adalah ras naga emas dan naga iblis yang paling kuat. Melihat Tan Yun tiba-tiba bersemangat, Mu Meng buru-buru bertanya, "Tan Yun, ada apa denganmu?" "Bukan apa-apa, saya hanya memikirkan kematian mereka dan merasa sangat sedih." Tan Yun kian tersenyum dan menyeka air matanya. Dia mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia akan membunuh Ye Tian di tahap pertempuran yang menentukan, dan kemudian mendapatkan kualifikasi untuk memasuki uji coba Meteorite Canyon. Di Meteor Canyon, cari tulang naga emas dan naga iblis, berharap menemukan untaian jiwa naga yang tidak diinginkan, dan cari kebenaran bahwa para dewa ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Selain itu, Tan Yun juga samar-samar merasa bahwa pertempuran para dewa pertama dan kedua juga terkait dengannya. Di masa depan, dia harus melakukan segala yang mungkin untuk memasuki medan perang para dewa dan tanah abadi melalui istana para dewa dan sekte peri abadi. Dua tempat terlarang, mencari petunjuk. Mu Meng menghela nafas dan berkata, "Ya, kematian mereka memang disesalkan. Tan Yun, jangan sedih. Prioritas utama adalah kamu bisa mundur dan menyembuhkan lukamu, dan aku akan melindungimu." Setelah Mu Menggu keluar dari ruang latihan, Tan Yun menarik napas lega, menenangkan kesedihannya, dan mulai berlatih mundur. Di kamar kerja seorang putri merah muda, Zhong Wu Xiao, yang terluka parah, terbaring di tempat tidur dan menatap Liu Rulong dengan lesu, yang sedang menunggu di tepi sofa, dan berkata, "Kakak, terima kasih kepada Tan Yun kali ini, jika dia tidak ada untuknya bantu aku mati sekarang, kamu harus berterima kasih padanya untukku." "Yah, dia penyelamatmu." Liu Rulong tersenyum alami, "Kakak, jangan khawatir, aku harus berterima kasih padanya untuk kakakku, saudaraku, dan katakan padanya bahwa ketika aku sembuh, aku akan datang kepadanya untuk berterima kasih padanya." Zhong Wu Xiao berkata dengan tulus. "Ya, saat itu, saya ingin berterima kasih lagi kepada dermawan kami yang agung karena saudara laki-laki saya menemani Anda." Liu Rulong tertawa keras, menanggapi permintaan. Dia memandang Zhong Wu Xiao, dan matanya yang penuh kasih sayang terlihat samar-samar, dengan jejak kegilaan. Ding 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 ding. Pada saat ini, ada langkah kaki yang terburu-buru ketika naik ke atas di luar pintu, dan kemudian suara laki-laki yang penuh hormat masuk ke dalam ruangan. "Kakak Liu, kabar baik, kabar baik." Mengatakan. Liu Rulong berkata dengan tenang, "Saudara Liu, junior penegak hukum yang baru saja menjaga gerbang gunung datang berita bahwa itu adalah seorang wanita prapaskah dari kota Meteorit, kota Jiuan, yang mengaku sebagai bibimu." Liu Rulong mendengar ini dan sangat senang. Dia telah mengirim surat kepada orang tuanya sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar kabar darinya. Sekarang dia mendengar bibinya datang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia berpisah dari keluarganya ketika dia berusia 5 tahun. Meskipun dia masih muda, dia dapat mengingat dengan jelas bahwa dia memiliki seorang bibi yang menikah dengan kota Jiuan. "Bagus, bagus. Aku akan buru-buru ke gerbang gunung." Liu Rulong berkata dengan tidak jelas dengan penuh semangat. "Kakak, segera temui bibimu." Zhong Wu Xiao sangat senang untuk Liu Rulong. "Baiklah, Kak, tolong istirahat dulu, dan kembali lagi nanti untuk kakakku." Liu Rulong tertawa dan berjalan keluar ruangan. Setelah meninggalkan paviliun,
dia melepaskan Gunung Linghe di dalam tas binatang roh dan membawa Linghe ke arah barat. Gunung suci Huangfu terbang menjauh. Tepat ketika Liu Rulong pergi dengan kaki depannya, di sudut jalan, Linghu Cangkong yang ramah berjalan keluar, langsung pergi ke kamar kerja Zhong Wuxiao, mengetuk pintu dengan lembut. "Junior Zhong, saya mendengar bahwa Anda terluka, jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk melihat-lihat Anda. Aku tidak ingin melihatmu, tolong pergi." Suara wanita dingin datang dari kamar. Kepada wanita jalang yang tak tahu malu, "Lihat bagaimana aku akan mendapatkanmu di masa depan, bagaimana menghadapimu." Linghu Cangkong berpikir dengan kejam, dengan ekspresi yang akrab di wajahnya. "Junior Sister Zhong, ada apa denganku, kekuatan, atau status, melihat jutaan murid asing, siapa yang bisa dibandingkan denganku? Hatiku untukmu adalah pelajaran dari dunia, mengapa kamu selalu menjauhkanku ribuan mil?" Apa yang dikatakan Linghu Cangkong berasal dari hati. "Maaf, kamu pandai dalam segala hal, aku tidak berani mendaki tinggi, dan aku tidak ingin mendaki tinggi." Suara dari ruangan itu masih acuh tak acuh. "Zhong Wuxiao, kamu selalu menolak untuk menjemputku, apakah kamu menyukai Liu Rulong?" Linghu Cangkong mau tidak mau bertanya. "Linghu Cangkong, aku akan mengatakannya sekali saja. Dia hanya kakak laki-lakiku. Jangan menggunakan pikiran kotormu untuk berspekulasi pada orang lain. Juga, aku tidak ingin berbicara tentang hubungan pribadi anak-anak sekarang. Tolong berhenti menggangguku di masa depan. Anda bisa pergi." "Yah, karena kamu tidak mau untuk saat ini, maka aku bisa menunggu sampai kamu menerimaku." Linghu berbicara dengan kata-kata kosong dan berkata lagi, "Aku hanya ingin melihatmu dan pergi." Di dalam ruangan, Zhong Wuxiao menghadapi Linghu Cangkong yang kurus kering, wajahnya agak pucat karena marah, suaranya menjadi tinggi dan dingin. "Berapa kali kamu ingin mengatakan padaku, aku tidak ingin melihatmu?" Ketika Linghu Cangkong merasa lemas, matanya tertunduk dan dengan sengaja berkata dengan lantang, "Karena saudari Zhong Wu ditutup, saya harus pergi. Baru pagi ini, Tan Yun membunuh orang-orangku. Dari sudut pandangmu, aku ingin datang dan berbicara denganmu, jadi lepaskan masalah ini, sekarang sepertinya." Langit panjang Linghu telah berakhir dan tidak ada lagi, tetapi nada tambahan mengungkapkan ancaman Ci Guo. "Linghu Cangkong, jangan ancam saya dengan ini. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang Anda yang ingin membunuh Tan Yun dan dibunuh. Tan Yun sama sekali tidak melanggar aturan. Mengapa Anda membalas Tan Yun?" Dari suaranya, saya dapat mendengar bahwa Zhong Wuxiao sedikit bersemangat. "Mengapa? Saya Linghu Cangkong." Mata Linghu Cangkong dipenuhi amarah. "Selamat tinggal." Linghu Cangkong baru saja berjalan beberapa langkah, pintu berderit. Zhong Wuxiao berjalan keluar pintu dengan ekspresi cemas, dan berkata dengan suara lembut, "Aku keluar untuk menemuimu, apakah kamu puas? Tan Yun adalah temanku. Tolong jangan buat dia malu. Jalang Bao, aku sudah memberitahumu semua hal baik yang tidak kamu lihat padaku, tapi sekarang untuk wajah putih kecil itu, berjanjilah untuk melihatku." Linghu Cangkong membenci Tan Yun di dalam hatinya, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia berjanji, "Itu wajar, temanmu adalah temanku, bagaimana aku bisa menggertak Tan Yun?" Gunung suci Huangfu berada di tengah gunung, di depan gerbang gunung. Liu Rulong dan wanita paruh baya, Su Yuejiao, setelah mengkonfirmasi identitas satu sama lain, Liu Rulong jatuh ke pelukan Su Yuejiao seperti anak kecil, menangis kegirangan. "Bibi, lagi, aku tidak melihatmu dalam 10 tahun, kamu benar-benar sudah dewasa, keponakanku yang malang." Su Yuejiao tidak bisa menangis. "Dewa mana yang membunuh binatang buas saat itu menculikmu dari kota Wang Yue?" "Bibi, jangan menangis, semuanya sudah berakhir, apakah aku tidak baik-baik saja sekarang?" Liu Rulong tersenyum dan menyeka air mata, matanya menunjukkan warna yang hilang. "Bibi, mengapa kamu di sini? Ayahku, aku di mana ibuku? Apakah mereka baik-baik saja?"
Su Yuejiao tiba-tiba menangis. Lagi, keluarga Liumu dihancurkan oleh seseorang. Ayahmu, ibumu, dan adikmu semuanya terbunuh. Ledakan. Bagi Liu Rulong, berita kehancuran keluarga Liu seperti 5 guntur, dan kepalanya berdengung, membuatnya berdiri di tempat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.